setelah dengar firman dulu ya. Oke. Kita lihat firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan dulu. Yesus adalah pemimpin dan penyempurna iman. Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Yesus pemimpin dan penyempurna iman kita. Oke, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nggak bisa. Nah, nats itu diambil dari ayat Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Nah, Yesus adalah pemimpin iman, ya. Dan Dia yang membawa iman kita kepada apa? Katakan sama-sama, kesempurnaan. Sekali lagi sama-sama, kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Sebelum pasal yang ke-12 ini, ada kisah iman yang diceritakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya, saudara-saudara, Ibrani 11 ayat 1 dimulai, iman adalah, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, setelah statement tentang definisi iman, kita melihat ayat 2 dan selanjutnya kisah-kisah iman. Ada Habel, ada Henoh, ada Nuh, ya. Saya garis bold kuning, warna kuning, Abraham dan Sarah, ya. Dialah bapak orang beriman. Dan kita tahu setelah itu Ishak, Yakub, ya. Yusuf, ini keturunan Abraham, disebut juga mereka memiliki iman. Kemudian sampai kepada Musa dan Rahab, kita tahu Rahab, ya, perempuan bukan Yahudi tetapi yang menyelamatkan para pengintai dan mereka dimasukkan ke dalam daftar tokoh iman. Setelah itu Gideon dan juga nama-nama yang disebut lainnya seperti Yefta dan lain-lain. Kemudian para nabi, ini bahagianya ibu-ibu. Ibu-ibu di dalam Ibrani pasal 11 disebut juga, ya, ibu-ibu hebat, ya, karena Timotius itu, ya, punya iman karena mewarisi iman siapa? Mamahnya, ya, Enike. Mamanya juga punya nenek. Timotius juga punya nenek, namanya Lois, dan mereka disebut wanita-wanita beriman. Jadi saya memberi penghargaan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Ya, saya mau tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya, suami-suami tepuk tangan ya untuk istrinya ya. Wah. Untuk mamahnya. Oh iya, wow. Disebut ya, ayatnya cari sendiri ya. Saya menulis ini pasti ada di dalam Alkitab. Ya, penulis kitab Ibrani menyebut ibu-ibu. Dan juga pahlawan-pahlawan iman yang lain. Ya. Ini kisah-kisah yang hebat yang tercatatkan di dalam Alkitab. Nah, di sini saya mau melihat ayat yang ke-13 dari Ibrani pasal 11 ini. Perhatikan baik-baik. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ini kan satu hal yang ironis ya.
Di antara deretan kisah tentang iman yang spektakuler, yang begitu heboh, bombastis, ya hebat, dahsyat. Tapi justru dikatakan orang-orang yang hebat itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ini cerita sedih sih. Dan ini bukan hanya sekali ditulis dalam deretan kisah-kisah iman. Mari kita lihat ayat yang ada di dalam perikop yang sama. Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua, siapa mereka semua? Tokoh-tokoh iman ini. Dan mereka semua, mulai dari penciptaan, ya, kejatuhan manusia dan kemudian Habel mulai disebut sebagai tokoh iman, sampai kitab Ibrani ditulis. Teman-teman, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka hebat, iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Dan itu tidak terbantahkan. Saya merenungkan loh ayat-ayat ini. Gimana ya Tuhan menjelaskan kebenaran ini? Bukankah mereka sebagian setidaknya atau sebagian besar setidaknya mereka menikmati kesaksian-kesaksian itu karena iman mereka? Tapi mengapa justru di tengah-tengah kehebatan tentang cerita iman mereka, dikatakan bahwa mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu? Apakah engkau juga sedang bertanya-tanya pagi hari ini? Mungkin enggak bertanya juga karena enggak tahu apa yang ditanyakan, sama seperti saya. Ya, sampai akhirnya Tuhan memberitahukan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, apakah yang Allah sediakan bagi kita? Dan itu lebih baik. Ayat 40 adalah bagian terakhir sebelum masuk kepada ayat peralihan Ibrani yang ke-12. Ya. Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-1. Nah ini, panggilan kita terhadap hidup yang sesungguhnya. Saya cerita dulu ya. Mereka memang orang-orang yang hebat, tapi tidak sepanjang umur hidup mereka hebat. Abraham contohnya. Ya. Dia hebat ketika dia percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan. Tapi dia lemah saat menjelang usianya, ya, sebelum 90 tahun. Ketika Sarah dan Abraham membingungkan dirinya dengan janji itu. Sampai akhirnya Sarah berkata, ambillah Hagar, supaya aku memperoleh anak dari dia. Menurut saudara, itu iman atau kelemahan di dalam iman? Dia pegang janji Tuhan, tetapi mengambil langkah secara daging. Dia pikir ini jalan Tuhan, pikir Abraham. Tapi Tuhan bilang, bukan. Kamu akan melahirkan anakmu dari Sarah. Sarah mendengar kebenaran firman itu, tertawa di dalam hati. Gak percaya. Tuhan tanya, kenapa kamu tertawa? Enggak Tuhan, aku enggak tertawa. Enggak, kamu tertawa. Abraham pernah ketakutan luar biasa
karena punya istri yang cantik. Ya, dan dia terprovokasi, terintimidasi, jangan-jangan Firaun, Abimelekh, raja itu menjadi suka sama istri saya dan dia akan diambil dan saya akan dibunuh. Jadi Bapak, orang beriman seperti Abraham yang kita banggakan ternyata adalah manusia biasa yang penuh kelemahan. Saudara-saudara, Elia, pernah dengar cerita Elia mengalahkan Nabi Baal? 450 orang Nabi Baal dibunuh. Dan itu pada puncak iman yang luar biasa, gagah, perkasa, hebat. Wow. Tapi setelah itu selesai semua, kalian tahu, dapat ancaman dari satu wanita saja. Namanya siapa? Isabel. Wanita itu berkata, cari tuh Elia, aku akan bunuh dia. Dengar suara seperti itu, yang ngomong wanita loh ya. Dia bisa ketakutan setengah mati dan berkata, Tuhan ambil nyawaku. Saudara-saudara, kalau kita cukup realistis ngomong tentang iman, sebetulnya kita dibingungkan. Apakah iman itu sebetulnya hanya spekulasi saja dalam kehidupan kita? Ya, kadang-kadang iman kita begitu luar biasa ada di atas. Tapi tiba-tiba saja bisa jatuh ke dalam lembah dan menjadi tidak berdaya. Seolah-olah kehilangan pengharapan dan tak berdaya karena masalah-masalah yang menekan kita. Naik, turun. Kadang-kadang begitu kelihatan begitu hebat, tapi kadang-kadang kelihatan begitu keropos dan rasa putus asa. Apakah engkau pernah mengalami kayak gitu? Ketika suasana semua baik, kita merasa aman. Dan orang berkata, itu iman. Tapi tiba-tiba pada saat kita merasa tidak baik, dan hati kita juga tidak baik, jiwa kita juga tidak baik. Tiba-tiba kita drop pada satu kondisi, Tuhan kenapa engkau jauh daripadaku? Kenapa saya merasa bahwa engkau ada bersamaku? Tuhan kenapa engkau membiarkan aku sendiri? Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku bahkan? Kenapa aku seperti ini? Frustrasi, depresi, stres, tiada daya dan hancur. Tidakkah engkau mengasihi aku? Tidakkah engkau peduli dengan aku? Naik, turun. Bahkan di dalam perjanjian baru seperti seorang yang hebat buat saya, namanya Paulus. Paulus, dia bilang, supaya aku tidak sombong untuk apa ini? Karena mengalami hal-hal yang supranatural akan penglihatan-penglihatan yang begitu hebat. Tuhan menaruh duri dalam daging. Saya kadang-kadang juga gak mengerti masa sih Tuhan taruh duri. Tuhan kasih kelemahan, Tuhan kasih sakit penyakit. Kan kita menolak itu semua kan? Tapi kalimatnya Paulus seperti itu loh. Dan dia bilang begini, aku sudah berdoa 3 kali supaya iblis mundur daripadaku. Paulus. Hebat. Tapi dia berdoa 3 kali dan Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada satu tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita tidak bermegah atas diri kita sendiri. Karena kamu tahu, kalau kamu bermegah, kamu boleh bermegah karena
Tuhan, bukan karena diri kita. Saudara, kita sadar banget bahwa ternyata iman yang paling hebat sekalipun ditulis oleh kitab Ibrani, mereka belum mendapat apa-apa. Tidak menerima apa-apa. Sampai mereka dicelikkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya, panggilan yang pertama adalah tanggalkan semua beban. Jika engkau berbeban, hidup itu terasa berat, tanggalkan semua beban. Amin Bapak Ibu. Aku pernah cerita ini beberapa tahun yang lalu. Mungkin banyak yang baru yang gak tahu. Tapi yang lama mungkin sudah tahu. Ada seorang bapak dari desa ke kota berjalan berkilometer dengan memikul gerabah yang berasal dari tanah liat. Namanya apa itu? Gerabah dari tanah liat, ya seperti kendi, ya. Apa Pak? Endong, tong, entong, gentong. Oh ya gentong anunya, tapi gerabahnya yang dari tanah liat itu ada istilah khusus ya? Hah? Priok, ya. Dan kalian tahu, mikul itu setiap hari loh, jalan ke pasar untuk jualan itu. Dibawa. Nah ketika ada seorang anak muda pas bawa mobil pickup, itu lihat bapak tua ini jalan pikul seperti itu. Dia aja gak pernah mikul seperti itu. Itu betapa beratnya ya. Itu pundak sampai kapalan. Dia berhenti. Dan dia ngomong, Bapak mau kemana? Ke pasar. Oh, mau jual ini. Bapak, saya juga lewat itu pasar. Bapak, yuk naik di atas pickup ini, di atas mobil saya. Dan Bapak tenang, istirahat saja. Nanti sampai, Bapak boleh. Sehingga Bapak menghemat tenaga. Bapak enggak perlu capek-capek. Bapak enggak perlu bawa beban berat seperti itu. Bapak itu berkata, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan dia bawa naik itu barang. Gerabah, pecah belah dari tanah liat. Setelah sampai di atas, ya, mobil mulai jalan. Ya, tapi sang sopir ini, pemuda ini melihat dari spion kejadian yang aneh. Bapak itu berdiri sambil pasang kuda-kuda begini dan tetap memikul bebannya, memikul gerabahnya, memikul jualannya. Pemuda itu mikir, ini sesuatu yang aneh ini, minggir lagi. Pemuda itu sopir itu turun dan berkata, Bapak kenapa tidak meletakkan beban itu? Lalu bapak itu, dia bilang begini, Nak, terima kasih kalau kamu membantu saya berjalan lebih cepat ke lokasi penjualan saya di pasar. Ya, tapi saya enggak mau ngerepoti, saya enggak mau membebani bapak, anak muda dan mobil ini. Makanya saya tetap menggendong. Nah, kalau dengar cerita seperti ini, kalian yang paham, tertawa atau enggak? Tertawa bahagia? Ini bukan lelucon, tapi ini sebuah kebodohan. Dan ingat, orang hidup seringkali kayak gitu. Sudah pernah mendengar bahwa semua beban kita ditanggung Yesus di atas kayu salib? Amin. Tapi kita suka beban itu dipikul dewe ya. Sambil berterima kasih kepada sang sopir. Terima kasih sudah nunut, sudah numpang. Ya enggak capek jalan. Tapi tetap diangkat tuh beban. Saudara, pesan firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita semua menanggalkan semua beban yang merintangi kita. Dosa yang merintangi kita. Karena sudah diselesaikan. Sudah ditanggung. Amin. Tolong tepuk sebelahmu dan beritahu, tanggalkan bebanmu. Jangan-jangan dia lupa. Ayo kita ingatkan, tanggalkan bebanmu. Ya.
Bu Foni, ingatkan saya. Kadang-kadang saya lupa. Tapi saya maklum dengan diri saya sendiri, karena saya juga maklum dengan Abraham. Saya maklum dengan Elia, saya maklum dengan Paulus. Masa saya enggak maklum dengan diri saya? Yakub, kenapa kadang-kadang kamu begitu nampak lemah, tidak berdaya? Kenapa kamu begitu khawatir? Jemaat, tolong ingatkan saya ya. Pak Vincent, tolong ingat saya. Jangan-jangan ada yang bilang dalam hatinya, kalau Pak Yakub gitu ya saya berarti normal. Lah saya bilang, Abraham juga gitu? Normal. Kadang naik, kadang kelihatan begitu hebat, kadang glosor Bapak Ibu. Dan Tuhan sendiri bilang, mereka tuh sesungguhnya enggak dapat apa-apa. Sampai Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Panggilan yang kedua adalah, marilah kita berlomba dengan tekun. Nih, dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau memang hidup ini dianggap sebagai sebuah perlombaan. Apakah engkau tahu target finishmu? Apakah engkau tahu tujuan hidupmu? Banyak orang nggak ngerti tujuan hidup, cuma ngelakoni aja. Saudara-saudara, ya wis ngene wae, sak isone, sak dadine, ya, sak kecekele, sak sae, ya. Dia nggak ngerti, cuma hanya mengalir begitu aja. Saya berharap kita semua tahu akan tujuan hidup kita. Saudara-saudara, saya kemarin ketemu sama seseorang teman lama. Dia bilang begini, wah sekarang kamu sukses ya. Sukses apa? Terus dia cerita begini. Loh, bukan sekarang saya sukses. Sejak dulu juga saya sukses. Dipikir wah sombong banget gitu kan. Karena banyak orang berkata bahwa sukses itu adalah tujuan. Saya pernah membaca bukunya John Maxwell. Judulnya adalah Success Journey. Kalau kalian menerjemahkan apa? Perjalanan sukses. Tetapi editor Indonesia salah menerjemahkan. Terjemahkannya begini. Perjalanan menuju sukses. Saya mau tanya, apa bedanya perjalanan sukses dengan perjalanan menuju sukses? Kalau perjalanan menuju sukses, bisa jadi semua kita berkata hari ini belum sukses. Karena saya sedang menuju kepada sukses. Amin. Tetapi terjemahannya bukan perjalanan menuju sukses, tapi perjalanan itu sukses. Sukses yang kamu dapat hari ini adalah sukses yang telah kamu lewati. Hari ini engkau sukses karena menuntaskan tugas panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Maksimal ketika engkau tidak bermalas-malas, ketika engkau dengan segenap hati dan semangat mengerjakan pekerjaan yang Tuhan tanggungkan. Engkau tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan kamu tahu itu sudah sukses. Gitu ya. Dan kalau kita semua ada dalam waktu yang sama, 1 hari 24 jam, maka saya percaya bahwa kita akan melewati waktu itu. Dan tidak boleh disia-siakan. Berlomba
dengan tekun. Paulus sendiri berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus. Dan berlari-lari kepada tujuan. Dan berlari-lari kepada tujuan. Apakah tujuan itu? Memperoleh hadiah. Dan apakah tujuan itu? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus pernah mengatakan, dialah yang aku beritakan. Yesus maksudnya. Dan dialah yang aku pikirkan, aku pergumulkan, aku renungkan. Tidak ada berita lain, tidak ada pikiran yang lain, tidak ada renungan yang lain. Di dalam hatiku, di dalam pikiranku hanya ada nama itu saja, Yesus. Dan dia menganggap itulah panggilan surgawi yang dia mau mengarahkan diri kepada tujuan, ke depan dan berlari-lari. Saudara-saudara, ini berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, hiduplah dengan penuh semangat, dengan bergairah. Karena alasan ini, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Apakah yang lebih baik itu? Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ini, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita itu pada sempurnaan. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Oke? Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan itu. Ya, menuju kepada panggilan surgawi. Berlari-lari kepada tujuan. Saudara-saudara, dengan menanggalkan beban segala dosa yang merintangi kita. Saudara-saudara, kepada Yesus. Mata dengan mata yang tertuju kepada, katakan sama-sama, Yesus. Ya, amin Bapak Ibu, Yesus. Karena apa? Karena dialah yang memimpin kita dalam iman. Ini yang lebih baik, yang dimaksudkan. Saya berpikir sih penulis kitab Ibrani sama dengan penulis surat-surat Paulus. Ya, karena ada similaritas, kesejajaran gitu ya. Yesus memimpin iman kita. Karena sesungguhnya kita tidak mungkin menerima segala sesuatu dengan iman kita sendiri. Karena iman kita ini enggak ada jaminan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang nampak begitu hebat, kadang-kadang tidak ada iman. Saudara-saudara, Yesus yang memimpin. Dulu saya pernah merasa begitu hebat, beberapa saat itu menjadi satu kesaksian. Ya, dulu saya pernah mengatakan, anak saya nomor 3 cewek. Tapi belum CT scan, belum tahu bahwa yang dikandung istri saya adalah cewek. Tapi saya sudah mengatakannya. Dan ketika lahir cewek, saya berkata, puji Tuhan. Ya, ini spekulasi atau iman? Karena pilihannya hanya cowok dan cewek. Saya bilang iman. Saya begitu merasa, wah hebat. Tuhan terima kasih. Waktu beli gereja ini, kalau Pak Vincent tahu ya, uang di kas kita nggak sampai 25. Hari ini uang kita lebih banyak. Dibandingkan pada waktu kita mau beli rumah, ruko ini. Punya uang nggak sampai 25 juta,
Tapi harus beli ruko 625 juta. Waktu itu loh, harga waktu itu. Orang kan pasti mikir, ya nggak mungkin. Tapi waktu itu saya menjadi gembala dan saya merasa punya iman. Ayo melangkah, dan teman-teman ngikut, pengurus ngikut gitu kan. Dan lunas, bahkan setelah lunas langsung renovasi, langsung. Nggak berhenti itu. Sampai kita kemudian sampai pada tahap menikmati apa yang menjadi buah dari iman. Bukan iman saya saja, tapi saya kan memimpin jemaat di dalam melangkah ini. Saya harus punya iman dong. Saya merasa itu, waduh Tuhan kok luar biasa, ini hebat ya. Wah, pekerjaan iman ini dahsyat. Tapi satu hari kita merasa bahwa banjir masuk sini bolak-balik, ngepel bolak-balik repot gitu kan ya. Ya, tiba-tiba ada orang datang dan bilang, pindah aja Pak, nanti tak bayari. Wah ini apa iman ya ini ya. Saya mulai cerita, ayo jemaat kita pindah. Dan sampai hari ini gak pindah-pindah. Iya kan? Kalau saya bilang gagal ya sudah, gagal aja. Tapi saya bilang, itu iman kita bisa kayak gitu. Tapi sampai kita semua mengenali siapa yang memimpin iman kita. Itu membuat kita tenang. Bahkan saya ngomong gini ya, di Alkitab itu ada iman besar, ada iman kecil. Dan ada yang tidak punya iman. Kalau ada penggolongan, iman besar, iman sedang, iman kecil dan tidak ada iman. Tuhan bekerja melalui kehidupan yang seperti ini. Tuhan bekerja secara spektakuler untuk kualifikasi iman yang seperti apa? Iman yang besar dong. Secara matematis kan begitu toh? Nah itu ternyata. Bahkan kepada orang yang tidak beriman, Tuhan turut bekerja. Dan itulah saya berkata, kasih karunia. Tuhan, andai kata engkau dapat, tolong sembuhkan. Yesus berkata, oh enggak gini ya kayaknya ya. Kamu bilang kalau aku dapat, kenapa kamu enggak percaya? Lalu dia bilang, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gila tuh. Gak percaya. Tapi mujizat terjadi di situ. Saya harus ngomong apa? Pekerjaan siapa ini? Kalau kita harus punya iman, kita gak menikmati kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Bahkan ngomong soal iman kecil, sebiji sesawi aja Tuhan ngomong. Jika kamu punya iman sebiji sesawi saja, berkatalah kamu kepada gunung ini pindah, maka ia akan pindah dan tercampak ke dalam laut. Hebat bukan? Jadi masalahnya bukan tidak ada iman kecil, ada iman sedang, ada iman besar. Enggak Bapak Ibu, tapi siapa yang memimpin iman kita? Diri kita sendiri atau figur-figur yang ada di hadapan kita? Saya tahu ada banyak orang-orang hebat di sekitar kita yang punya iman yang hebat. Mereka menjadi tokoh penyembuh, tokoh mujizat, tokoh revolusi di dalam kebangunan rohani, dalam perubahan pertobatan yang luar biasa. Zaman saya, waktu saya umur 16 tahun, saya zaman bertobat, aduh saudara, itu kalau ngomong namanya gairah iman. Hampir setiap hari persekutuan itu tak lakoni. Iya. Kadang-kadang keluar kota ke Semarang, ke Jepara. Saya orang Kudus ya. Kepada Pati, Rembang. Tidak punya uang, urunan. Sewa mobil. Kalau beruntung ada yang punya mobil dan ngajak bareng join. Luar biasa. Kegerakan rohani terjadi di mana-mana. Ada yang tokoh-tokoh iman pada zaman itu, ada, saya bisa sebut.
Tetapi siapa memimpin itu semua? Kalau kamu belajar Alkitab baik-baik, bukan mereka. Teman-teman jemaat, jangan mengidolakan hamba Tuhan ya. Mereka orang biasa, tetapi dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa. Dan aku bilang kepadamu, engkau juga orang biasa, tetapi engkau memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan itu yang membuat kita bergairah. Ada banyak jemaat yang menaruhkan imannya kepada gembalanya yang begitu nampak hebat. Tapi begitu hamba Tuhan yang begitu hebat dipanggil pulang Tuhan naik ke surga. Langsung imannya melempem kabeh, melemes kabeh. Saya bilang iman apa itu? Jangan menaruh imanmu kepada figur manusia. Saya kasih tahu Abraham, Elia, siapapun, Paulus punya kondisi-kondisi yang dia sendiri juga tidak menghendaki. Tapi dia melewatinya. Dan orang yang sama berkata, orang benar itu hidup oleh iman. Imane sopo? Siapa yang mimpin kita? Iman. Siapa yang mengaruniakan iman? Iman yang macam apa yang kita boleh bersandar kepadanya? Yesus. Nama itu saja adalah pokok daripada iman kita. Sekali lagi katakan amin sama-sama. Amin. Tuhan, engkau mendengar penyingkapan apa yang disebut kebenaran firman dan hari ini kami menerima. Jemaatmu menerima. Dan kami hanya mengandalkan engkau Yesus. Iman yang sempurna. Oke, ini yang kedua Bapak Ibu ya. Ini yang kedua. Membawa kita kepada kesempurnaan. Tadi Tuhan Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita pada kesempurnaan. Iman kita sempurna karena iman Yesus. Dalam Filipi dikatakan bahwa nama itu adalah nama Yesus yang telah menyerahkan diri bagi kita dan taat sampai mati. Itu sebabnya di atas bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang kepadanya orang diperkenan, diselamatkan. Saudara, berbahagialah engkau dan saya hari ini ada di dalam karunia yang seperti ini. Amin, amin. Kita melihat statement Paulus, Galatia 2 ayat 19. Aku telah mati oleh hukum Taurat. Jemaat juga, saya juga. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kamu sudah tiada. Kebenarannya kamu tuh sudah mati. Manusia lamamu sudah dikuburkan bersama dengan kematian Yesus Kristus. Jangan bangkitkan ulang. Gak mungkin itu. Sudah mati. Katakan sama-sama. Namun aku hidup. Kamu sudah mati. Namun kamu hidup. Kok bisa Pak? Karena kamu sudah dibeli. Harganya lunas dibayar. Kamu sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dulu dosa menguasaimu. Hari ini kebenaran menguasaimu. Amin. Ya kan? Saudara-saudara, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Siapa yang hidup? Sama-sama katakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam kamu.
Kristus hidup di dalam jemaat dan inilah sebabnya gereja harus paham, mengerti dan menjadikan Yesus menjadi sentral pemberitaan Injil. Yesus menjadi sentral komunitas kehidupan. Yesus menjadi sentral dan pokok daripada seluruh perjalanan perlombaan akan hidup kita. Ya. Dan dalam hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam tubuh ini. Paulus berkata, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Siapa namanya? Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba Bapak Ibu terima kebenaran ini. Memang betul kamu sudah hafal. Memang betul bahwa kita sudah baca ulang-ulang dan ulang-ulang. Tapi ingat, ya, sekarang ini kita hidup oleh iman dalam anak Allah. Aku sudah mati, namun aku hidup. Oke? Aku sudah tersalib, aku sudah mati, namun aku hidup. Dan hidupku oleh iman dalam anak Allah. Orang benar hidup dalam iman. Oke. Ini adalah terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya. Ini aja ya, yang dikasih warna kuning. I live by the faith of the Son of God. Ya, kata of di sini adalah milik. Iman punyanya anak. Siapa namanya? Yesus. Anak ini milik atau dari Tuhan. Ya. Saya hidup karena oleh iman dari Yesus. Jadi kalau Firman bilang orang benar oleh hidup oleh iman. Jangan orang nangkepnya gini. Aduh, aku kurang iman. Aku gak ada iman. Saya harus datang KKR lebih banyak. Saya harus dengar firman lebih baik. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Ayo, ayo, ayo. Pompa, 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 pompa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tenang, tenang, tenang. Bukan itu caranya. Caranya adalah menyadari dan percaya bahwa imanmu bergerak bukan karena apa yang engkau usahakan, tapi karena apa yang Tuhan karuniakan. Iman Yesus. Jadi saya percaya hari ini untuk teman-teman saudara-saudara yang lemah hatinya. Kabar baik untukmu. Meskipun engkau tidak ada iman hari ini, sekalipun kamu enggak ada iman, Tuhan sayang kamu dan mau bikin mujizat buat hidupmu. Karena imanmu bukan imanmu, tapi iman Yesus yang ada di dalam kamu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani 11 ayat 6. Sama-sama kita katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan saya mau tanya sekali lagi. Yang membuat kamu berkenan kepada Allah itu apa? Salah pertanyaannya. Yang membuat kamu berkenan kepada Allah itu siapa? Yesus. Jawab Bapak Ibu. Katakan, Yesus sudah mati bagi saya di atas kayu salib. Menebus saya, menggantikan saya, menanggung kutuk saya. Sakit penyakit saya, kemiskinan saya, celaka saya, kegagalan saya. Semuanya sudah ditanggung. Dan itu menyebabkan hari ini identitas saya digantikan oleh Yesus.
Sehingga ketika Bapa berkenan kepada saya, Bapa tidak melihat saya, tapi Bapa melihat Yesus dan karyanya bagi saya. Dan itu hebat. Apakah engkau adalah orang yang berkenan kepada Allah? Iya, karena engkau. Dan karena itu engkau memiliki iman itu, Bapak Ibu Saudara. Engkau memiliki iman itu. Tepuk sebelahmu dan katakan, engkau memiliki iman Yesus. Nikmati hal-hal yang spektakuler di dalam hidupmu. Persoalannya adalah bukan soal iman besar, iman sedang, iman kecil atau tiada iman. Tetapi yang penting adalah engkau sadar. Engkau sedang bergerak menuju kepada tujuan. Di mana di sana ada panggilan surgawi. Di mana matamu tertuju kepada Dia. Dan kamu bergerak ke arah Dia. Itu saja cukup untuk kamu menikmati segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sembuhlah engkau, sehatlah engkau, diberkatilah engkau, kayalah engkau dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Engkau adalah pokok kehidupan dan disukai oleh banyak orang. Teman-temanmu akan suka mendekati kepadamu. Teman-temanmu akan minta nasihat kepadamu. Karena engkau adalah orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sedemikian engkau menjadi magnet bagi mereka. Dan izinkan itu terjadi. Supaya mereka mengagumi Yesus yang bergerak di dalam kehidupan kita. Ya. Amin. Tim musik bisa maju ke depan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi satu lagu. Hidupku bukannya aku lagi. Nyanyi itu lagu ya. 2 kali saja. Setelah itu kita ambil roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sekali lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Sekali lagi katakan, tapi Yesus dalamku. Mari kita ambil roti. Yesus adalah roti hidup. Dia adalah makanan kita. Ketika engkau bersatu dengan tubuhnya, engkau mendapat bagian di dalam Dia. Dan menikmati iman yang ada pada Dia. Menikmati segala sesuatu yang pada Dia. Saudara, hanya mengarahkan mata tertuju kepada Yesus. Siapakah Yesus bagi kamu? Dialah yang memimpin kamu kepada iman. Dialah juga yang menyempurnakan imanmu yang jauh dari sempurna. Dialah yang menggenapkan segala sesuatu. Dialah menggenapkan pekerjaannya di dalam kita. Haleluya. Angkat roti di tangan kanan kita. Sebab pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan. Dan kamu sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah,
makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita. Lihatlah identitasmu di dalam Yesus Kristus. Engkau orang benar. Allah berkenan kepadamu. Dan engkau mendapati dirimu hari ini penuh dengan iman. Sebab apa? Sebab jemaat tubuh Kristus adalah kepenuhan daripada Kristus. Terimalah dan terimalah. Sesudah itu dia mengambil cawan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman. Engkau sudah mendapat bagian dalam aku. Terimalah. Untuk semua kehidupan yang penuh Kristus. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Anugerah hebat bagi kami. Ya Tuhan. Oh. Haleluya. Pujian syukur hanya bagimu. Oh, naikkan syukur. Angkat suaramu. Agungkan dia. Tinggikan dia. Bergerak dalam setiap kami, menyempurnakan kami, memimpin kami. Haleluya. Jika engkau lemah, jika engkau tiada iman, jangan kecil hati. Yesus sayang sama kamu, Yesus mengasihimu. Bangkit, berdirilah, tegaklah dirimu. Hadapi semua kehidupanmu. Yesus menyertaimu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Dan kepada orang yang tidak beriman, yang lemah sekalipun, dia berkuasa untuk bergerak dalam hidupmu, untuk menyatakan mujizat bagi kamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau percaya, engkau beriman. Terimalah mujizatmu, kesembuhanmu, berkatmu, suksesmu, kebahagiaanmu, keberhasilanmu. Terima kasih. Terima kasih hari ini juga kami bersyukur karena saudari kami Pena berulang tahun. Tuhan memberkati Ibu Pena, anugerah-Mu mengalir melimpah, berkati anaknya, berkati suami, berkati keluarganya. Semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini juga Engkau Tuhan memberkati. Sepanjang bulan ini Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan, anugerah melimpah atas hidup kami yang boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan untuk menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih. Jemaat, sekarang angkat tanganmu. Pulanglah engkau dengan membawa segala berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa ditegakkan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan goncang oleh apapun juga. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi.
Kuasa dan urapan Roh mengalir, melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati, selamat menikmati hari Minggu dan Minggu